Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah mushola An-Nur ingkang mugi tansah dipun rahmati Allah, rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah. Alhamdulillah, kalimat ingkang paling pantes kula lan panjenengan sedaya ucapaken, ya, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang sangat banyak tentunya, sampai kita pasti tidak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala marilah kita syukuri dengan kita gunakan untuk kita meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah-perintah Allah dan juga kita jauhi larangan-larangan Allah. Semoga dengan usaha kita menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya, Allah tambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita, dan juga Allah berkahi kehidupan kita, dan Allah berikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Keduanya sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman kala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah. Pripun niki kabaripun Bapak-bapak? Alhamdulillah, Ibu-ibu sehat. Nggih. Mriki ndak mau hujan? Dereng. Mriki mboten mriki. Tapi ten Jawi mboten kan? Lah kula ten Ayam San niku deres banget niku. Lah nggih. Wah, aku batin kula jam pinten nggih? Jam 3, jam setengah 4 sampai jam 4 lebih ngoten. Dan terus banget nih kok do mangkat mboten niki. Malah mriki garing nggih. Masyaallah. Kalau kita mengkayan, wah iki udan, kok di WA anu iki ketanya yen udan-udan dara mangkat alhamdulillah ternyata malah padha mangkat nggih, syukur alhamdulillah. Ten Ayam San sing mriko, sing pundi? Ler nggih. Niku deres lumayan. Ini sejaman wonten. Alhamdulillah. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 pondasi, 3 landasan seorang muslim. Yang ini intinya adalah 3 pertanyaan di alam kubur, yang mana jawabannya tidak butuh dengan hafalan kita, akan tetapi jawaban itu dijawab oleh amalan kita. Ya, bagaimana pengetahuan kita, keimanan kita tentang Allah, kemudian amalan kita ya sebagai hamba Allah bagaimana. Kemudian bagaimana kita ya mengenal Islam, kemudian mengamalkan Islam itu. Dan bagaimana juga kita mengenal Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga bagaimana amal kita terhadap beliau. Ya. Tetapi sebelum masuk pembahasan itu, ya kita masih dalam bab atau mukadimah-mukadimah beliau yang telah kita lalui bersama. Ada 4 perkara, 4 hal yang wajib bagi setiap muslim maupun muslimah, wajib untuk mengilmuinya, wajib untuk mengetahuinya. Apa itu? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. 4 hal ini dalilnya apa? Adalah surat Al-Asr, wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, karena sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ya, beriman, seorang bisa beriman karena berilmu dulu. Ya. Seorang mengilmui sesuatu kemudian meyakininya. Karena iman tanpa ilmu ya akan goyah imannya.
dan juga ilmu itu menyertai semuanya. Illal ladzina amanu, beriman. Wa amilus sholihat, dan juga yang mau beramal soleh. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Ya, kita wajib dalam 4 hal ini. Mengilmui tentang Allah, mengilmui tentang Islam, mengilmui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, kita ajak serta, terutama keluarga kita, terutama orang-orang di bawah tanggung jawab kita, ya. Kemudian ya, tetangga kita, kemudian masyarakat kita dakwahkan, kita ajak mereka. Ya. Dan yang terakhir adalah sabar di atas semuanya ini. Sabar untuk terus berilmu, sabar untuk selalu belajar, sabar untuk selalu ya ngangsu kawruh babakan agami, sabar juga dalam hal mengamalkannya, ya. Karena banyak ketika seorang mengamalkan ya ilmu yang sudah dipelajari kadang-kadang terlihat beda. Wah, ini kok ketoke wong Islam ora kaya umume wong to. Terus akhirnya yang mboten sabar, ya wis lah sida ngaji, rasa ngaji weh, ya ndak beda gitu. Padahal yang namanya ya belajar ya tujuan utamanya adalah menghilangkan kebodohan pada dirinya dan juga kemudian mengangkat kebodohan pada orang lain, pada ya orang lain, terutama keluarga kita. Ya. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Dalilnya surat Al-Asr. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau Allah tidak menurunkan ya hujjah kecuali surat ini saja, ya. Allah tidak menurunkan hujjahnya kecuali ya surat ini saja, agar manusia itu tidak mengalami kerugian, ya. Itu tadi kan semuanya manusia rugi kecuali orang yang mau melakukan 4 hal tadi. Ya, maka bagaimana caranya kita mengetahui 4 hal ini? Ya terus belajar, terus kita mengilmuinya. Maka hal ini menjadi wajib bagi kita, agar kita tidak menjadi orang yang dikategorikan oleh Allah orang yang rugi. Harus mau beriman alias berilmu, beramal, dakwah, dan juga sabar. Ya. Kemudian kita masuk perkataan Syekh bahwasanya wajib juga. Nah, ini sebelum mempelajari 3 pondasi, apa yang dimaksud 3 pondasi itu masih diberi ya landasan lagi, diberi dasar lagi. Bahwasanya wajib juga bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui 3 masalah. Kalau tadi 4, kalau sekarang 3. Yang pertama sudah berlalu pembahasannya. Yang pertama adalah annallaha khalaqana, ya. Kata Syekh rahimahullah ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, ya. Menciptakan manusia, menciptakan seluruh makhluknya, ya. Mungkin ya, anak kecil ketika ditanya siapa yang menciptakan manusia, siapa yang menciptakan tumbuhan, pohon-pohon, gunung dan sebagainya, dia mengetahui Allah. Terus maksudnya menciptakan apa? Ya. Menciptakan itu artinya Allah yang mengadakan, ya, yang mengadakan sebelumnya itu tidak ada, ya. Allah yang mengadakan, mewujudkan yang awalnya sebelum ada itu enggak ada, gitu. Sebelum kita lahir, ya kita itu tidak ada, gitu. Allah telah menciptakan kita. Dan ayatnya jelas, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, semua manusia, gitu. Baik laki-laki perempuan, baik orang Arab maupun bukan orang Arab, yang besar maupun yang kecil, yang tua maupun muda. Wahai sekalian manusia, semuanya. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadahlah, tunduk patuhlah kepada Rabb kalian, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, khalaqakum, telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi seruan
ya, panggilan kepada umumnya manusia, ya, agar mereka tunduk patuh, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang telah menciptakannya, ya, yang telah mengadakan di dunia ini, sebelumnya tidak ada, ya, agar mereka bisa bertakwa. Selain karena Allah telah menciptakan, Allah juga, ya, yang harus kita katakan adalah warozakona, dan Allah telah memberi rezeki kita, ya. Allah telah menciptakan kita dan telah memberi rezeki kita. Allah menciptakan kita dan telah mempersiapkan apa saja yang menjadi kebutuhan kita, ya. Allah ciptakan, ya, gunung, pohon, bebatuan, ya, langit, bumi dan seisi-isinya, dan Allah siapkan bagi langit dan bumi dan seisi-isinya itu kebutuhan-kebutuhannya. Misalkan Allah ciptakan langit, wah, Allah hiasi langit itu. Perhiasan langit itu apa contohnya? Bulan, bintang, matahari, ataupun, ya, galaksi-galaksi dan planet-planet, ya, ada di langit, ya. Allah siapkan itu semua, dan juga Allah atur garis edarnya. Dia beredar di garis-garis masing-masing. Kemudian Allah ciptakan bumi dan isi-isinya. Juga Allah siapkan semuanya. Makanya ketika ada kalimat hukum alam, gitu, itu aslinya dia mau menyebut Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kelu, karena secara fitrah manusia itu akan dibekali bahwasanya ada zat yang maha mencipta, ada zat yang maha besar, ada zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrahnya manusia semuanya. Tetapi fitrah itu jadi berubah ketika dia tidak, ya, jaga fitrahnya. Ya, dia utamakan misalkan ilmu pengetahuannya. Akhirnya ketika berubah karena kecerdasannya, ya, karena mungkin dia menggali, ya, terus meneliti alam semesta ini, ya, ketika tidak dijaga fitrahnya, dia akan takjub dengan kecerdasannya, tapi lupa dengan fitrahnya tadi, bahwa zat yang maha mencipta, zat yang maha besar, zat yang maha kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia katakan inilah keindahan alam, inilah hukum alam. Hanya mengatakan sampai situ saja. Padahal alam itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fitrahnya kadang-kadang berubah, ya, karena dia mengedepankan, ya, ibarat kecerdasannya, atau mengedepankan, ya, pemikiran-pemikiran yang, ya, menyimpang, ya. Jadi menyalahi fitrahnya. Semua manusia hakikatnya fitrahnya dia mengetahui bahwa ada zat yang maha kuasa, ada zat yang maha mencipta, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa Allah telah menciptakan kita, Allah juga telah memberi rezeki kita, dan ingat, Allah menciptakan kita dan memberi rezeki kita, walam yatrukna hamalan, ya, dan tidak membiarkan kita begitu saja. Ya wis, saurip-uripmu terserah buatan. Tapi ada perintah yang harus dikerjakan, ada larangan yang harus ditinggal, ya. Di kalimat warazaqona, Allah telah memberi rezeki kita, jelas di ayat setelah tadi, wahai sekalian manusia, tunduk patuhlah kepada Tuhan kalian yang telah mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah yang menjadikan untuk kalian bumi, ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, menjadikan bumi itu, ya, gelaran, ya. Allah menggelar bumi ini untuk kalian. Jadi apa-apa dalam bab urusan dunia itu semuanya awalnya halal. Semua yang ada di bumi ini semuanya halal, kecuali yang Allah haramkan. Jadi enak, ya. Kalau belum tahu, ya, apa namanya, keharamannya, berarti hukum asalnya halal. Allah telah menjadikan untuk kalian
apa yang ada di bumi, ya, untuk menjadikan kalian bumi itu sebagai gelaran, sebagai tempat tinggal, sebagai tempat kalian mencari makan, mencari minum, semuanya untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wassamaa binaa, dan juga langit itu sebagai atapnya, ya. Atap langit, ya, tidak ada yang menyangganya dan tidak ada yang retak, ya. Kalau manusia bikin atap kadang cuma berapa meter kali berapa meter ngedak nih kalau Pak. Kadang-kadang apa? Retak, rembes gitu. Langit yang luasnya segitu, ya, besarnya, ya, enggak ada yang nyangga, enggak ada tiangnya, kemudian enggak ada retaknya, ya. Allah menciptakan langit sebagai atap untuk kalian, wa anzala minas sama ma'an, dan Allah menurunkan dari langit itu air, hujan, fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum, kemudian Allah mengeluarkan dengan air hujan itu, ya, dari buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Ini di awal Allah perintahkan, wahai sekalian manusia, tunduk patuh sembahlah Allah. Di akhir juga Allah tutup, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu, ya. Jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, dan kalian mengetahui, ya. Jangan berbuat syirik. Sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik. Ya, kadang seorang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tapi menyekutukan Allah. Kadang-kadang tidak sadar, ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam bab tawakal, misalkan dalam bab bergantung, dalam bab takut, dalam bab, ya, meminta, kadang-kadang meminta kepada selain Allah, ya, padahal itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Maka ini telah menjadikan tandingan untuk selain Allah. Ya, kadang-kadang menyembelih untuk selain Allah, ya. Maka dua ayat dari surat Al-Baqarah, ya, ayat 21 dan 22 ini menjadi dalil untuk kita, ya, beribadah kepada Allah saja, dan agar kita menjauhi atau meninggalkan perbuatan syirik, apapun itu, kecil maupun besarnya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kemudian, ya, bahkan Syekh yang menjelaskan di sini, wa ma'lumun anna tifla wa huwa fi batni ummihi yurzaqu, dan sangat maklum bahwa seorang bayi, seorang anak, dan dia di perut ibunya, dia diberi rezeki. Sing ngirim rezeki sinten? Pak, sing ngirim kinten sinten? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengutus malaikat, ya, malaikat untuk jaga rahim, ya. Kemudian juga nanti malaikat ada yang nulis, ya, rezekinya, amalannya, sengsara maupun bahagianya, matinya, itu semua sudah digariskan, sudah ditulis, tinggal kita jalani. Ndak perlu napa gelisah. Wong kabeh wis ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, ya, rezeki kita, jodoh kita, ajal kita, bahagia maupun sengsara kita, semuanya sudah ditulis, ya. Tinggal kita jalani saja. Jalani sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, seorang bayi yang di perutnya itu diberi rezeki. Maka siapa yang mampu untuk memberikan rezeki kepadanya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan janin itu ditulis padanya rezekinya, dan dia di dalam perut ibunya, ya. Wal insan, ya, bi fitratihi ya'lamu annallaha huwallazi yarzuquhu, dan manusia itu dengan fitrahnya dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kepadanya, ya. Coba kita bayangkan, yenten
napa ten perut saja, ya, dalam perut ibu kita saja Allah sudah kirim rezeki. Apa yang jadi kebutuhan kita Allah berikan. Mbuh piye carane, mbuh piye perantarane. Kemudian lahir, kemudian jadi bocah-bocah semoten niku. Niku kan buat dereng mikir napa niku. Dereng mikir butuh. Tapi kan nggih napa? Hidup, ada rezeki, ya, ada yang dimakan, ada yang diminum, ya. Kemudian beranjak dewasa sudah mikir kok jadi bingung, jadi resah, gelisah, rezekinya piye ya, rezekiku piye ya. Kok ngaten niki pripun? Yang di napa? Kita renungi, oh ternyata ya kalau kita ya bisa ya mendalami atau merenungi fitrah kita, kemudian kita berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu ada kegelisahan, tidak perlu ada ya risau, ya nggak perlu piye-piye, iki piye ya, oh ndak dikira napa anak anak napa niku sing cak niku cecak, anak cecak napa anak pitik ya. Piyak no. Iki piye ya sesuk sing dipangan napa ya? Sesuk rezekiku piye ya? Sesuk piye ya? Ndak perlu. Kita bayangkan, uang di perut ibu kita masing-masing dulu kita diberi rezeki oleh Allah kok. Ya, kemudian lahir, kemudian masih kecil juga diberi rezeki oleh Allah. Apalagi kalau sudah dewasa, sudah berkeluarga, pasti sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita jalani ya, fitrah kita tinggal kita jalani ya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, dia jalankan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Ya, jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang dihadapi. Kuncinya cukup ya bertakwa. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu kunci atau manfaat dari ketakwaan, ya. Jadi bayi, kemudian bocah, mengapa mereka bisa ya bahagia? Ya karena Allah berikan kepada mereka rezeki dan mereka belum melakukan dosa dan kemaksiatan dan kelalaian, ya. Mboten lalai meninggalkan perintah-perintah Allah, ya. Mereka tetap diberi rezeki. Tapi kalau sudah dewasa, sudah besar, sudah punya tanggungan, kenapa gelisah? Kenapa ya bingung? Ya mungkin karena ya banyak dosanya dan juga ya kurang mendekat kepada yang memiliki rezeki, ya. Bahwasanya wajib bagi kita untuk mengetahui Allah telah menciptakan kita dan juga telah memberi rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamalan, kata Syekh rahimahullah, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul, ya, bahkan rasul yang diutus kepada kita itu adalah penghulunya para nabi dan rasul, sayyidul anbiya wal mursalin, sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang istimewa, umat yang ya sangat-sangat istimewa, ya. Karena ya Rasul yang diutus kepada kita adalah penghulunya para nabi dan rasul dan juga penutup para nabi dan rasul. Jadi Allah telah menciptakan kita, telah memberi rezeki kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Bahkan Allah mengutus kepada kita Rasul, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang taat kepada Rasul itu dia akan masuk surga, dan barang siapa yang ya tidak taat kepadanya, mendurhakainya, maka dia akan masuk neraka. Ini hal yang pertama yang harus kita ketahui.
Nah, dalilnya apa? Kok ini wajib bagi kita ketahui? Ya. Allah berfirman di dalam surat Muzammil ayat 15 sampai 16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi untuk kalian sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Rasul yang diutus kepada Fir'aun Nabi sinten? Nabi Musa alaihi salam. Nggih. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka Fir'aun itu tidak taat kepada Rasul yang diutus kepadanya. Maka kami siksa dia, kami azab dia dengan siksaan yang pedih. Ya, ini sudah ada contohnya dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari awalnya Rasul itu adalah Nabi Nuh. Kalau awal Nabi, sinten? Nabi Adam, tapi awal Rasul itu Nabi Nuh. Ya. Kenapa awal Rasul itu adalah Nabi Nuh? Karena ketika masa Nabi Adam belum ada ya orang-orang yang menentang, semuanya mengikuti Nabi Adam alaihissalam. Ya, baru kemudian ketika terjatuh padanya ya penyimpangan-penyimpangan, ya menyembah berhala, ya dan juga melanggar ya aturan-aturan Allah, maka Allah utus Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an ya. Kaum Nuh, kemudian kaum Lut ya. Kemudian kaum Nabi Shu'aib, Nabi Saleh ya. Itu kaum Samud, kaum Ad ya. Semuanya mendurhakai Rasul yang diutus kepada mereka. Maka Allah binasakan mereka ya. Nah, bahkan Allah mengutus kepada kita Rasul ya. Jadi dalam kalimat bahwa Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Kata ya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, walam yatrukna sudah la nu'mar wala nunha. Tidak meninggalkan kita begitu saja, artinya Allah tidak meninggalkan kita ya tanpa ada perintah dan juga tanpa ada larangan. Tidak mungkin seperti itu. Bal amarona wa nahana. Bahkan Allah memerintah kepada kita dan melarang untuk kita. Wa hadza waqi'un mudrak, dan ini adalah yang terjadi yang bisa kita ketahui bersama. Makanya Allah ingatkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Ya, fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ya. Afa hasibtum, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian begitu saja sia-sia? Apakah kalian mengira begitu? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami ya. Maka ini hal yang harus kita ulang-ulang ya, terutama orang-orang yang sudah lupa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang diingat hanya Allah itu sing ngasih rezeki. Sik arep mangkat ning endi? Mangkat golek rezeki, nyadong rezeki. Rezekine sapa? Rezekine Allah. Padahal Allah iya yang menciptakan dan juga yang memberi rezeki kalian, tapi Dia juga zat yang harus kita ibadahi. Ya. Karena kebanyakan ya orang yang sudah lupa, dia hanya taunya ya awake dhewe iki kawulane Gusti Allah. Ya, bendina nyadong rezekine Allah, tapi mboten purun salat, tapi mboten purun ya ngibadah. Maka ini
ya, kenalnya itu kenal yang semu saja, ya, kenal yang palsu saja, belum mengenal dengan ya sejati dengan hakikatnya. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian itu diciptakan begitu saja sia-sia dan kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami? Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, ya, Sang Raja yang hak, yang tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhannya Arsy yang mulia. Ya. Niki ayat wonten surat Al-Mukminun ayat 115 116 niki ayat ingkang ampuh menawi wonten tiyang sing kesurupan. Jadi jin niku ketika dibacakan ayat ini ya banyak yang ini kepanasan. Karena para jin aslinya mereka juga sadar ketika ganggu manusia, ngerasuki manusia, mereka itu sedang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika diingatkan jin itu mereka memiliki beban syariat seperti kita, seperti manusia. Jadi ketika dibacakan ayat yang seperti ini, ya, ibaratnya nasihati, ya, ruqyah niku ibaratnya dakwahi jin juga. Wahai para jin yang tinggal di ya tubuh orang ini, apakah kamu itu mengira bahwasanya kamu itu diciptakan oleh Allah sia-sia gitu. Sak senengmu kowe ganggu-ganggu manusia, apakah begitu gitu. Kalimat dari ayat ini, ya. Dan apakah kamu juga mengira bahwa kalian itu nanti tidak akan kembali kepada Tuhan kita, ya. Maha Suci Allah yang ya Dia adalah raja dan Dia adalah yang hak dan Dia tidak ada yang disembah kecuali Dia semata, ya. Itu jin kepanasan, ya. Ini manusia harusnya juga ketika sudah mulai lupa dari beribadah kepada Allah harusnya juga panas. Oh iya ya. Ya, atau harusnya sudah terketuk hatinya. Ya. Nyatane kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nyatane kita tidak bisa apa-apa kecuali karena ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya beribadah tunduk patuh kepadanya semata. Ya. Nah, dari kalimat di atas atau dari ayat tersebut juga ya menjelaskan bahwasannya idza alimtum anna khalaqnakum lighayatin wa annakum ilaina raji'un fa'budullah la ilaha illahu. Ya, ayat tadi ya artinya jika kalian mengetahui bahwasannya Allah yang menciptakan kalian, Allah menciptakan kalian dengan suatu tujuan, dengan suatu ya tujuan hikmah, dan kalian juga mengetahui bahwasanya kalian akan kembali kepada Allah, fa'budullah, maka sembahlah Allah. Beribadahlah kepada Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia semata, ya. Dan kalimat tauhid ini Bapak Ibu masyarul muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah itu harus ada dua rukunnya. La ilaha artinya kita menafikan tidak ada sesembahan yang benar, ya. Harus kita nafikan sesembahan ya, sembahan yang ada di bumi ini, di dunia ini semuanya tidak benar. Itu kita menafikan. Kemudian rukun yang kedua adalah kita menetapkan yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita hanya memahami tidak ada Tuhan selain Allah. Amargi niku multi tafsir. Bisa jadi ketika kita mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan yang disembah di bumi ini semuanya Allah. Nah, ini yang menjadikan kadang-kadang ya saudara-saudara kita yang kebablasan itu mengatakan semua agama itu sama. Semua menyembah Allah. Cuma kalimatnya saja yang beda. Mereka nyebutnya Allah, kita menyebutnya Allah, ya. Mereka menyebutnya Gusti atau Ilah, kita menyebutnya Allah, ya. Karena apa?
Karena kalimat tadi kurang ditegaskan. Ada kalimat yang seharusnya diikutkan. Tidak ada Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Itu harus ada kata-kata yang benar atau yang berhak disembah. Ya. Karena kalau hanya kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kita mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia-manusia ya yang ada di bumi ini semuanya Allah. Ini kan kebingungan ya. Atau kalau kita mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya, hanya Allah saja Tuhan yang ada di dunia ini, itu juga kita akan ditentang oleh orang-orang yang mempertuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kira di bulat nama buatan ini. Nggih. Kalau wangsul pindah oleh. Jadi rukunnya harus kita meniadakan, menafikkan, mengingkari bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Jadi Tuhan-Tuhan tendonya niki Tuhan-Tuhan niku pinten? Enten Tuhan napa mawon? Tuhan Yesus, Tuhan Yang Widi, Tuhan napa meleh. Pokoknya Tuhan-Tuhan yang disembah di Indonesia, agama yang diakui niku lho. Niku kan mereka mempertuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kita harus ingkari semua dulu. Semuanya tidak berhak, semuanya tidak benar. Ini rukun pertama. Kemudian rukun kedua, kita harus menetapkan bahwa yang benar, yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pun radi kelong mubengi. Napa to saya bingung? Tesih. Oh pun mboten niki. Nah, ini rukun yang kadang-kadang ya masyarakat ya umumnya itu tadi mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah ketika nanti di hadapan orang Kristen dia ragu. Ya, loh, kowe kok iso ngomong tidak ada Tuhan selain Allah? Ini Tuhanku, Yesus. Ini loh diakui oleh negara. Oh iya, ternyata ada kalimat yang kurang tadi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Iya, wong Yesus itu Tuhanmu, oke. Tapi itu Tuhan yang tidak berhak disembah. Ya, Buddha menuhankan dewa-dewi, ya. Atau orang Yahudi menuhankan siapa Tuhannya Yahudi? Juga dewa-dewa ada juga ya keyakinan orang-orang itu. Mereka menuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah. Tapi kita harus yakini iya, itu Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan-Tuhan yang tidak benar, Tuhan-Tuhan yang tidak berhak disembah. Yang berhak disembah, yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Kan ya. Jadi kalau kita telah mengetahui bahwa Allah menciptakan kita untuk suatu hikmah, yaitu agar kita beribadah kepadanya ya, dan bahwasanya ya, kita akan kembali kepadanya, maka bekal untuk kembali kepadanya adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 37-38. Alam yakunu tu'fatam mim maniyyin yumna tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Bukankah dulu dia hanya sekedar nutfah, setetes mani yang hina, ya. Hanya setetes mani. Kemudian setelah mani itu Allah menjadikannya ya janin, ya. Kemudian Allah ciptakan dia dengan sempurna. Nah, maka ini adalah merupakan renungan, peringatan yang Allah sebutkan tentang indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan juga besarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu. Ya. Dulu hanya setetes mani yang hina, kemudian Allah jadikan dia
ya, janin, kemudian jadi bayi, kemudian lahir dan seterusnya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Kemudian Allah jadikan dari janin itu ya berpasang-pasangan, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Dari rahim yang satu, dari jalan yang satu, ya. Dia bisa perempuan atau bisa juga laki-laki. Maka siapa yang merinci antara hal-hal ini? Siapa yang ya menjadikan berbeda-beda padahal dari perut satu, rahim satu atau dari jalan yang satu, tapi Allah jadikan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Wa manil ladzi a'ta hadza khalqahu wa a'ta hadza khalqahu wa huwa fi batni ummihi la yusalu ilaihi. Dan siapa yang memberi kepadanya, ya, memberi kepadanya rezeki, siapa yang menjaganya, siapa yang mengurusinya, ya, ibunya kah? Tidak, ibunya cuma perantara saja, makan, ya, yang sehat, yang bergizi, ya. Tapi yang mengantarkan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Ya. Setelah Allah menciptakan sesuatu yang awalnya tidak ada, kemudian Allah adakan, bahkan Allah rinci, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Allah kirim kebutuhan di dalam perutnya, ya. Maka ketika ya itu dilahirkan, ketika itu sudah jadi manusia, ya, maka bukankah hal itu sangat mampu bagi Allah untuk menghidupkan yang mati, ya. Ini juga sebagai peringatan bahwa manusia itu akan kembali kepada Allah, ya. Bahwa ya, awalnya tidak ada, kemudian Allah adakan, ya, diadakan di perut masing-masing ibunya. Bahkan dirinci ada laki-laki, ada perempuan, bahkan diberi rezeki kebutuhannya dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah jaga sampai dia lahir, sampai dia jadi manusia, kemudian sampai menua, sampai meninggal. Maka sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nanti mengembalikannya setelah dia mati. Ya, dan semuanya akan dibangkitkan kepada, ya, dibangkitkan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dasar, hal landasan bagi kita, ya, ketika mau, ya, melakukan amal-amal soleh itu, ketika kita sadar betul bahwa Allah dengan rahmatnya, dengan nikmatnya telah memelihara kita, telah memberikan kepada kita penjagaan dari di perut ibu kita sampai kita lahir sampai sekarang. Allah masih memberikan nikmat dan rahmatnya. Maka ya, hendaknya ketika ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berusaha untuk semangat menjalankan, dan ketika ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita harus tinggalkan. Karena orang yang, ya, mengetahui kalau dulu saja Allah siapkan, ya, untuk kita lahir di dunia, Allah sudah siapkan semuanya. Ketika Allah memerintahkan kepada kita suatu perintah, pasti di sana ada kebaikan. Meskipun kadang kebaikan itu belum kita ketahui. Kalau Allah melarang pada suatu larangan, pasti di sana ada keburukan yang membahayakan kita. Itu yang harus kita juga ketahui, ya. Jadi akan mudah seorang itu, ya, ketika sadar betul bahwa, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya, menciptakannya, memberi rezeki kepadanya, menjaganya, merawatnya, ya, mengurusi segala urusannya. Maka ketika ada perintah, harus yakin di dalam perintah itu pasti ada kebaikannya. Ketika ada larangan, ya harus yakin pasti di situ ada keburukan, bahaya yang akan menimpanya ketika dilanggar, ketika diterak-terak larangan itu. Ya, nah mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, ya, yang intinya hal yang
dasar yang jadi landasan kita. Yang pertama adalah harus kita mengetahui Allah telah menciptakan kita, Allah telah memberi rezeki kita, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Ada perintah yang harus kita kerjakan, ada larangan yang harus kita tinggalkan, dan semuanya itu adalah untuk kebaikan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ilmu dan juga hidayah dan taufiknya kepada kita, memudahkan kita untuk terus kita berada di atas jalannya yang lurus, dan memudahkan kita untuk bisa ya taat kepadanya dan memberikan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita, menyelamatkan kita di dunia sampai kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Wonten darasipun saking Allah mugi manfaat, dan khilafnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.